Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali dengan edisi ternak kambing perah dengan Aksara Agro and Farm. Nah, melalui video ini kami akan sekedar berbagi cerita teman-teman. Jadi semoga cerita ini nanti bermanfaat, khususnya tentang ternak kambing. Terlebih lagi terkhususon untuk ternak kambing perah. Nah, ini juga bisa nanti dijadikan sebagai referensi untuk khususnya calon peternak pemula kambing, domba maupun jenis yang lain. Tetapi melalui video ini kami melakukan perekaman video di ternak kambing perah milik senior kami atau guru kami, teman-teman. Jadi ini teman-teman, saya sudah beberapa kali membuat video tentang ternak kambing. Nah, melalui video itu saya banyak cerita tentang cara menangani penyakit pada kambing, kemudian tips dalam ternak kambing tanpa pakan, terus kemudian khususnya breeding ternak kambing perah, bahkan saat teknis proses pemerahan, teman-teman. Nah, dari beberapa pertanyaan itu saya ambil kesimpulan bahwasannya banyak teman-teman peternak pemula atau yang sudah menggeluti ternak kambing atau domba tapi belum terjun ke ternak kambing perah, dan ada juga tipe yang sama sekali belum pernah ternak, ingin langsung ternak kambing perah. Nah, di situ kebanyakan teman-teman ingin kalau bahasa saya itu ingin meniru persis, mulai dari bentuk kandang, ukurannya berapa itu dengan akurat persis sama 100%, tipe kandangnya sama. Terus yang kedua, pola pakannya itu seperti apa, Mas? Itu juga sudah saya ceritakan melalui video sebelumnya, itu ingin meniru persis. Yang ketiga, kemudian sistem manajemen kandang seperti itu. Nah, jadi melalui video ini saya ingin mengambil kesimpulan dari versi Aksara Agro and Farm, bahwasanya teman-teman dalam ternak apapun itu kadang ada yang terlupa, teman-teman. Ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan melalui video ini. Apa dua hal itu yang kadang teman-teman sering lupa? Lupa itu artinya terabaikan, kurang diperhatikan. Yang pertama itu faktor rezeki, teman-teman. Dan yang kedua itu faktor SDM, yaitu anak buah kandang, teman-teman. Nah, di depan saya ini merupakan pejantan Sanen, tapi dia dugul, teman-teman. Dia memang tipenya dugul. Nah, ini kemudian kandang ini sedang dikoloni dengan dua betina, teman-teman. Nah, saya ingin menceritakan tentang rezeki dulu ya, teman-teman. Jadi rezeki itu artinya tidak bisa ditiru. Kalau bahasa kerennya copy paste, dijiplak itu nggak bisa, teman-teman. Walhasil, apa yang teman-teman ingin praktekkan dari teman-teman tonton di sosial media manapun, itu kalau saran dari Aksara Agro and Farm, kembali lagi ke daerah teman-teman, potensi di daerah teman-teman itu apakah jenis ternak domba, kambing. Nah, kambing itu juga ada kambing etawa, kemudian kambing perah, khusus perah, ras perah. Yang berikutnya ada kambing yang bobot seperti bur dan sebagainya, penggemukan. Nah, itu dikembalikan ke potensi pasar di daerah terdekat teman-teman masing-masing, teman-teman. Itu. Tetapi jika misalkan di daerah teman itu yang paling laku dominan itu domba atau kambing bur, misalkan seperti itu, misalkan ya penggemukan, lalu teman-teman ingin mencoba terjun ke ternak kambing perah, itu pun teman-teman artinya teman-teman sudah mempunyai skill dalam hal breeding. Nah, tetapi teman-teman yang perlu diperhatikan di sini adalah rezeki. Artinya pola pakan bisa ditiru, terus kandang koloni maupun kandang baterai untuk indukan seperti ini yang setiap hari, setiap pagi dan sore hari itu diperah. Kemudian kandang untuk cempe seperti itu semuanya teman-teman bisa tiru. Sentratnya mungkin juga bisa tiru.
Tetapi di hal rezeki itu sudah ada patokan masing-masing dari yang Maha Kuasa, teman-teman. Nah, itu cerita yang pertama tentang rezeki. Nah, yang kedua, oh ya teman-teman, ini emang pejantan utama di senior kami. Ini Sanen ya teman-teman. Udah sepuh kalau yang ini teman-teman. Nah, kalau yang kedua itu tentang SDM. Ini saya sambil jalan di kandang baterai yang setiap pagi dan sore diperah teman-teman. Sebelum diperah itu diberikan dulu sentrat masing-masing sekitar 500 sampai 1 kilo. Terus kemudian ditunggu 1 jaman baru diperah. Setelah diperah baru diberikan pakan kering teman-teman. Rendeng kangkung maupun yang lainnya. Sentratnya di sini memang beliau buat sendiri ya teman-teman. Nah, kembali lagi tadi tentang yang kedua ya. Yang pertama tadi tentang rezeki yang pertama, yang kedua tentang SDM. Nah, SDM di sini yang saya maksud tentang anak buah kandang teman-teman. Di situ kadang-kadang pemula itu kurang memperhatikan. Nah, pengalaman dari kami, ini saya pribadi ya, bukan dari senior kami ini, bahwasanya teman-teman silahkan menghitung, pertama mencari, kalau tips dari kami, mencari anak buah kandang yang justru dia itu belum berpengalaman. Nah, saya justru menyarankan seperti itu, bukan malah mencari yang sudah pengalaman teman-teman. Kenapa seperti itu? Jadi gini teman-teman, anak buah kandang yang sudah berpengalaman itu biasanya kalau teman-teman posisinya itu pemula, itu nanti secara psikis dia itu seperti gelas yang sudah terisi full. Sementara teman-teman baru akan mengisi gelas dari posisi kosong kan, seperti itu. Nah, jika seperti itu, nanti yang terjadi kecenderungannya secara senioritas itu mereka itu lebih senior, lebih berpengalaman dari teman-teman. Nah, akhirnya nanti dalam prosesnya ibarat kata mereka yang sudah berpengalaman itu susah sekali untuk menurunkan atau mengkosongkan gelasnya. Artinya dalam hal berdiskusi dengan teman-teman itu kecenderungannya nanti teman-teman akan kalah karena metode atau apa yang ingin teman-teman praktekkan itu nanti akan keblok stop oleh pengalaman dia. Nah, hanya teman-teman tidak ada tahap trial and error atau uji coba apa yang ingin teman-teman lakukan, seperti itu. Nah, tetapi jika teman-teman itu mencari anak buah kandang atau SDM yang masih pemula, karena teman-teman di sini catatannya teman-teman peternak pemula ya, khususnya peternak pemula kambing perah. Nah, itu nanti teman-teman bisa saling merintis usaha ternak kambing perah itu dari awal bareng-bareng teman-teman. Diskusinya itu artinya nanti dua arah. Karena dia itu ibarat gelas kosong yang siap diisi oleh dari apa yang teman-teman inginkan. Kemudian teman-teman yang sedang merintis sebagai peternak pemula itu juga mendapatkan masukan dari sisi dia. Itu sudut pandang dari kami Aksara Agro Farm. Oleh karena itu, mengapa kami lebih suka menyarankan kepada teman-teman untuk khususnya peternak pemula atau calon untuk memperhatikan tentang SDM ini. Artinya SDM ya anak buah kandang yang justru dari nol. Minimal dia yang penting seneng sama kambing, dan yang kedua itu karena dia udah seneng, artinya ada komitmen secara pertanggungjawaban itu dia memang sudah seneng. Nah, nanti seiring berjalannya waktu, apapun itu ujiannya yang teman-teman sedang lakukan,
kayak penyakit dan yang lain itu nanti juga akan berjalan seiring teman-teman, seperti itu. Nah, karena itu juga pengalaman dari saya pribadi, itu juga ingin kami bagikan kepada teman-teman. Jadi ini ada dua hal, yang pertama tentang rezeki dan yang kedua tentang SDM, sumber daya manusianya. Nah, seperti ini kalau yang baru lahir, kalau diperah justru setelah 1 mingguan langsung dipisah teman-teman. Dipisah seperti ini, terus nanti dia dikasih susu yang sudah diperah melalui botol seperti itu. Nah, semoga liputan kami ini bisa memberikan sudut pandang yang baru, khususnya kepada peternak pemula yang baru terjun, atau yang kedua calon peternak pemula, di khususnya ternak kambing perah maupun ternak kambing maupun ternak domba. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.